Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa yang terhormat, sesungguhnya puasa memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan itu pada saat ini kita akan bahas bahwa puasa merupakan kekuatan perubahan. Mengawali pembicaraan ini, kita angkat sebuah ilustrasi. Seekor lalat. Jika dia berpuasa, maka akan terjadi perubahan pada dirinya. Kualitas ketahanan tubuhnya akan bertambah. Demikian juga seekor ulat yang relatif kecil, hina, menjijikkan, tapi jika ia berpuasa sesuai dengan waktu yang ditentukan dan cocok untuknya pula, maka akan terjadi perubahan pada dirinya. Diawali berubah menjadi kepompong. Tentu kalau sudah ulat berubah jadi kepompong, nilainya pasti berbeda. Kualitasnya pasti berbeda. Demikian juga kepompong ini jika masih melanjutkan puasa yang sebelumnya dari ulat ke kepompong masih ia lakukan, maka akan terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kadang berubah menjadi kufu-kufu, bahkan terkadang menjadi sutra. Nilai kufu-kufu dibandingkan dengan kepompong tentu berbeda. Ada perubahan nilai, ada perubahan kualitas. Bahkan terkadang sudah menyebut nominal. Perubahan ini berawal dari puasa. Sutra, kain yang mahal, hanya untuk kalangan tertentu. Ketika orang memakai sutra, pernahkah terbayang bahwa ini awalnya adalah binatang hina, kecil, menjijikkan? Tapi karena puasa, jadilah ia sutra, menjadi kebanggaan. Manusia jika ia berpuasa akan mengalami perubahan nilai kualitas. Ilustrasi berikutnya adalah ayam. Induk ayam ketika dia mengeram, apa sih sesungguhnya yang dikerjakan oleh seekor induk ayam ketika mengeram? Berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan diri, hanya berada di tempat. Semakin baik puasa seekor induk ayam yang sedang mengeram, akan sangat menentukan baiknya produktivitas induk ayam itu. Kalau ada induk ayam yang sedang mengeram, lalu naik turun, selalu meninggalkan tempat, tidak berpuasa, maka tipis kemungkinan keberhasilan telur ayam itu menetas menjadi anak ayam. Berarti tingkat produktivitas sangat ditentukan dengan puasa. Inilah pemirsa sekalian puasa, kekuatan untuk sebuah perubahan. Ular, binatang berbisa, ketika akan mengganti kulitnya yang usang itu, ular akan berpuasa. Masuk ke dalam sarangnya, tidak makan, tidak minum, hanya tinggal selama beberapa saat. Dan itulah puasa. Akhirnya kulitnya berubah. Muncul kulit yang mengkilat. Seandainya kita tidak melihat kepala dan ekornya, hanya menatap yang dari atas tengah itu, maka sungguh sangat menarik tampilannya. Maka wajar
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai, kualitas, dan produktivitas. Orang Islam dengan puasanya harus tampil menawan. Orang Islam dengan puasanya harus tampil berkualitas. Orang Islam dengan puasanya harus menunjukkan produktivitas yang tinggi. Pemirsa, di antara banyak peperangan yang dilakoni oleh Rasulullah dan beliau langsung menjadi panglima perangnya, 8 di antaranya terjadi di bulan Ramadan. Yang paling masyhur oleh kita adalah perang Badar. Perang ketika berhadapan kafir yang jumlahnya besar dan persiapannya yang begitu matang, melawan orang Islam yang tadinya tidak ada persiapan untuk perang dan jumlah pun sangat sedikit, tapi toh akhirnya umat Islam menang. Kenapa? Karena orang Islam dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya, momentum Ramadan yang setiap tahun dan kini kita berada di 1443 Hijriah sedapat mungkin membuat perubahan pada diri kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa. Meningkatkan nilai kualitas, meningkatkan tampilan menarik sehingga menjadi penyejuk untuk semua, rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, menjadi orang, kelompok, komunitas agama yang penganutnya berproduktivitas tinggi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang nilainya tinggi, orang yang tampilannya menarik, disenangi oleh semua orang. Jangankan kawan, lawan pun bisa menjadi suka. Dan produktivitasnya tinggi, sehingga jelaslah umat Islam adalah umat yang di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.